Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya tentang keutamaan sholawat, ya, fadilah bersolawat. Rawahu meriwayatkan hadis al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 200. An Abdillah diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Anahu bahwa sesungguhnya beliau sami'a mendengar an-nabiyya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum ing dalem nalikane krungu sira kabeh, jika kalian mendengar, kata Kanjeng Nabi, al muadzina akan orang yang azan. Ya, kalau kita lagi di rumah, di pasar, atau mungkin ibu lagi di angkot, ya, yang naik angkot atau yang naik motor, lagi di motor, dengar suara azan, ya, Allahu Akbar gitu. Nah, ini kata Kanjeng Nabi, fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian mislama, seperti apa-apa yaqulu yang dia ucapkan. Jadi kita ucapin, Bu, sesuai apa yang diucapkan muazin. Ya udah yang terdengar sama kita aja, ya. Kalau di rumah misalnya kan musola masjid banyak, ya. Musola kita, masjid kita banyak, ya, misalnya kayak Bu Haji Wiji, ya udah dengerin yang di Al Hidayah. Yang rumahnya dekat Baitur Rahman, ya udah dengerin yang ada di Baitur Rahman. Yang dekat Baitur Ridwan, ya udah dengerin azan yang di Baitur Ridwan. Ya, disunahkan menjawab azan. Kalau di TV gimana Pak Ustaz? Sama, tetap berlaku. Ya seandainya gitu, ya, kalau Ramadan, ya kan, ada orang kan maghrib kadang masuk musolanya nggak azan, langsung komat. Ada beberapa musola, ya, karena emang ngejar waktu, ya, pas Ramadan tuh. Nah, ibu kebetulan nonton TV, ya, tapi jangan ajan iklan, ntar ada ajan iklan, kan ada tuh iklan. Nah, iya, siap-siap atau ketipu, ya. Bawa berulang, wah, udah minum aja tuh iklan. Ya, bukan ajan iklan, ajan beneran, ya. Nah, ketika ibu dengerin tuh, mungkin tempat musola kita nggak azan. Nah, pada buka puasa lah kita kebetulan pas lagi nyetel TV, ya udah nggak apa-apa, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab sama, pokoknya sesuai dengan lafadznya, kecuali hayya ala sholat sama hayya alal falah. Ada dua kaifiyah, ada dua tata cara, ya. Satu, menjawab kemudian menambahkan lafadz la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi andai kata ada yang ajan hayya 'alal shalah, kaifiyah tata cara yang pertama kita baca hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Tapi tata cara yang kedua, kaifiyah yang kedua, langsung baca la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak usah pakai hayya 'alas shalah lagi. Khusus hayya 'alal shalah sama hayya 'alal falah, ya. Nah, untuk yang subuh, as-sholatu khairum minan naum. Apa bacaannya? Yo, sekali-kali saya tanya. Kalau hayya 'ala sholat kan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah sama, ya. Hayya 'alal falah. Boleh kita jawab hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, atau langsung la haula wala quwata. Nah, yang saya tanya as-sholatu khairum minan naum, jawabnya apa? Kalau subuh kan pakai tuh, kecuali tukang azannya lupa, ya. Nah, pakai tuh as-sholatu khairum minan naum. Nah, apa jawabnya? Sodak. Nah, bukan sodak tuh, sodakta. Sodakta wa barorta wa anadzalika minasyahidin. Kalau tuh itu saya, sodaktu, benarlah saya. Nah, jadi yang benar, kita membenarkan orang yang baca sodakta. Benar kamu, maksudnya yang aja nih benar. Sodakta, benar kamu. Wa barorta, dan ya benar, bahagia kamu. Wa ana, dan adapun saya, dalika akan hal tersebut. Maksudnya kalimat
sholat ya lebih baik daripada tidur, minasyahidin termasuk golongan orang yang bersaksi, orang yang menyaksikan. Ya, jadi as-sholatu khairum minan dijawab juga ya. Jangan dijawab bacaan asolanya, tapi jawabnya sodakta, wabarorta, lafat lain wabarirta sama aja ya. Wabarirta, wabarorta sama aja. Sodakta, wabarorta, wa anadzalika minasyahidin. Atau lanjut tuh Allahu Akbar ya dan seterusnya. Ya termasuk tadi ya berarti di TV. Tapi kalau yang ajan iklan, ajan latihan nggak usah dijawab. Ya. Nah kadang-kadang orang zaman sekarang aneh, ajan malah dimatiin. Nah, ayo, ya kan? Nah, iya, coba ibu punya anak tuh, mungkin kalau ibu ngaji enggak lah. Tapi kalau yang punya anak yang ABG segala macam ya kan, lagi nonton TV nih ajan, bawa baru matiin, udah maghrib. Ayo, bener kan? Iya, padahal suruh jawab dulu baru matiin. Latih anak kita, latih cucu kita. Gitu. Kalau mau mati deh dari sebelumnya, mati nungguin maghrib ya kan? Nah, orang zaman sekarang tuh. Summa shollu, kemudian bersolawat. Setelah selesai itu muazin ya, la ilaha illallah, kita bacakan, kita balas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian bersolawat pada Nabi ya, alaiya kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Jadi kita baca tuh doa tuh, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kenapa tuh kita? Maknanya apa sih tuh? Oh, orang pakai gituan loh, kita kan cuma baca doang. Fa'innahu, maka sesungguhnya, maksudnya solawat yang kita baca, doa yang kita baca selesai sholat. Man, adapun orang sholat yang bersolawat alaiya kepadaku, sholatan dengan satu kali solawat, kata Kanjeng Nabi, sholat maka akan memberi rahmat. Siapa yang beri rahmat? Allahu, Allah Ta'ala, alaihi kepadanya, biha sebabnya dia itu bersolawat, ashron sebanyak 10 kali. Nanti akan dibalas sama Allah dengan bentuk rahmat 10 kali. Jadi kalau ibu sering dengar hadis, orang yang bersolawat sekali dibalas rahmat 10 kali, itu sumbernya dari sini. Sumbernya yaitu ketika ada orang azan dibalas bacaan azan, lalu kemudian disambung bacaan doa dan solawat. Summa salu, kemudian mintalah kalian Allah kepada Allah, minta kepada Allah ya doa tadi itu, li untukku al wasilata, yaitu wasilah. Makanya kita baca di doa azan tuh ya Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah wasilah, maksudnya hak untuk Nabi menjadi perantara kita nanti di hari kiamat, ya, menjadi perantara pemberi syafaat kita di hari kiamat, wal fadilah, dan keutamaan. Nah gitu ya, fa'inah, maka sesungguhnya dia, ya maksudnya doa yang kita baca di mana kita minta wasilah untuk Kanjeng Nabi, itu manzilatun, adalah kedudukan, fil jannati, di dalam surga. Jadi yang namanya wasilah, fadilah yang kita baca di dalam lafaz doa azan ya Bu, itu maknanya adalah Nabi diberikan sebuah kedudukan, sebuah manzilah di dalam surga. Latan bagi, yang mana tidak layak memasukinya illa kecuali li abdin, bagi seorang hamba, min ibadillahi, dari golongan hamba-hambanya Allah. Nah di situ di satu manzilah tadi nggak ada yang bisa masuk kecuali hamba-hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap, kata Kanjeng Nabi, an akuna, bahwa kiranya aku ini, keberadaan aku ini, anna, adapun aku itu, huwa, adalah dia. Maksudnya Nabi mudah-mudahan manzilah tadi jadi milik saya, maksudnya gitu ya. Satu tempat di surga tadi yang bisa membawa umat itu adalah tempat saya, maksudnya Nabi begitu. Faman, maka siapa orang sa'ala yang dia meminta, li untukku, al wasilah, akan sebuah wasilah, halat, maka berhaklah dia, lahu, baginya tersebut, apa asyafaatu, syafaat. Orang yang dia baca doa ya kayak gitu, dan termasuk kalau ibu yasinan tahlilan tuh ya, kita kan tawasul. Nah tawasul itu maksudnya mencari wasilah lewat Kanjeng Nabi. Nanti insya Allah diberikan orang tersebut, berhak orang tersebut untuk mendapatkan syafaat. Nah terkait tawasul nih ya, terkait tawasul, hati-hati. Saya sering banget dapat laporan, baik dari kalangan bapak-bapak maupun dari kalangan ibu-ibu,
banyak sekarang, zaman sekarang orang ngaji ya lagi-lagi ya karena tanpa guru, karena otodidak ya. Banyak yang ngajinya itu gak pakai tawasul ya. Ibu perhatiin deh ulama-ulama, ustadz-ustadz deh yang bener ya, ustadz yang bener, ulama yang bener itu buka pengajian aja pakai ilah hadratin nabi Bu. Itu bentuk tawasul namanya ya. Jadi ibu sering saya sampein, misalnya ibu baca Quran kan sering saya sampein ya, buka pakai tawasul dulu ya, doain bapak ibu kita yang udah meninggal, kakek nenek kita meninggal, baru kemudian baca Quran. Nah itu bentuk tawasul kita, bentuk kita minta kepada Nabi supaya nanti mau jadi perantara kita pada Allah ya. Kita minta tolong sama Nabi untuk memberikan syafaat kita ketika di hari kiamat. Itu bentuk tawasul. Ini mohon maaf, kadang-kadang orang yasinan, tahlilan aja nggak pakai tawasul, langsung Al-Fatihah. Bahkan ada belum lama saya dapat laporan juga dari orang, ini mungkin ibu salah satu ada yang megang kali bukunya, buku yasinan, buku tahlilan, itu langsung wa ila abihi wa ummihi. Nanti ibu cek di rumah ya, barangkali ada yang megang buku kayak begitu. Kalau yang saya kasih kan ada tawasulnya ya, bukan ila hadratin nabi, tulisannya langsung wa ila abihi wa ummihi minal anbiya wal mursalin. Ini nggak ada hadratin nabinya. Ini kalau diterjemahin wa ila dan kepada bapaknya. Ini aja kagak jelas bapaknya siapa. Wa ummi dan ibunya siapa. Kecuali di depannya wa ila hadratin nabi. Kalau ibu baca ya, misalnya kita baca nih Al-Fatihatu ila hadratin nabi. Nah, itu lain lagi ceritanya, ya. Jadi kalau kita baca misalnya Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru kita sambung wa ila abihi wa ummihi. Itu baru nyambung, tapi ini kalau secara bahasa Arab agak nyambung. Kalau diartiin langsung wa ila abihi dan kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Wa ummihi dan ibunya. Ibunya siapa? Ditambah lagi minal anbiya wal mursalin, dari para nabi dan para rasul. Ini secara bahasa aja udah salah Bu. Kan ibu sedikit banyak sering saya kasih tata cara bahasa Arab ya. Kalau untuk jamak ini anbiya wal mursalin. Nah ini anbiya, ini kalimat jamak, mursalin jamak. Anbiya artinya para nabi ya, mursalin artinya para rasul. Dalam bahasa Arab itu berarti kata jamak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu pakainya bukan hi tapi pakai him. Kan ibu udah sering sampaikan ya, him atau hum. Ibu doa untuk bapak atau untuk seseorang ya, satu orang, Allahumma fir lahu warhamhu. Ini namanya domir, kata ganti wa afihi wa'fu anhu. Tapi kalau untuk mereka kita doain bapak, ibu, kakek, nenek, maka ganti Allahumma fir lahu warhamhu dan seterusnya, ya kan? Nah coba ibu bayangin, lah ini pakainya hi, kepada bapaknya, kepada ibunya. Ini dalam bahasa Arab namanya mufrad, kata tunggal. Sementara yang ininya jamak, kepada bapaknya, kepada ibunya dari golongan para nabi dan rasul. Kan gak nyambung. Itu saya lihat bukunya. Saya lihat, kayaknya sih tulisan tangan. Tulisan tangan. Belum lama saya dapat laporan gitu. Gini Pak Ustadz gimana ini kayak gini? Nah nggak tahu itu sumbernya dari mana. Tulisannya juga siapa yang bikin gak tahu ya kan. Nah jadi ya nanti ibu cek ya barangkali yang punya. Kalau yang punya saya kan yang saya kasih ke ibu-ibu yang ibu punya ya, itu kan ada tawasulnya ila hadratin nabil mustafa gitu ya, dan seterusnya wa alihi wa ashabihi untuk keluarganya dan sahabatnya gitu ya, dan seterusnya. Nah yang tadi saya takor itu adalah yang langsung abihi wa umihi atau langsung minal muslimin wal muslimat. Ada juga ya, dalam satu acara saya diundang ya, terus yang mimpin langsung membaca, ini kita kirim arwah untuk almarhum gitu ya, disebutin kan biasanya ya, almarhum siapa, almarhumah siapa, langsung wa ila jamil muslimin. Lah hadratin nabinya kapan? Jadi MC-nya atau ustadznya lah gampangnya gitu ya. Ya Bapak Ibu kita mulai ya acara ini yang mana kita baca Yasin tahlil ya, kita tujukan untuk almarhum Bapak Anu, Ibu Anu gitu kan. Bapak Anu, Ibu Anu, Bapak Anu. Terus langsung dia jawab subhana ila jami ahlil kubur minal muslimin. Itu maksud saya. La ila hadratin nabinya nggak dibaca. Tawasulnya kepada Nabi nggak dibaca, apalagi kepada ulama ya. Sering saya sampaikan, ibu baca Quran atau ibu ngirim arwah, jangan lupa ya pakai tawasul ya, pakai permintaan kepada Allah supaya menjadikan kita mendapat wasilah dari Nabi. Itu penting ya, itu namanya wasilah ya, tawasul namanya
Jadi sekali lagi hati-hati ya. Ya karena emang kita nggak berdasarkan ilmu, kadang-kadang kita dapat tulisan, ya udah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dapat tulisan yang gitu, buku seret, logonya kagak ada, yang nulis siapa nggak ketahuan. Terus kita main amalin aja, lah takutnya salah. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi yang disebut dengan nasab ilmu itu seperti itu ya, sanad ilmu itu seperti itu ya. Mungkin kita nggak bisa kayak kanjeng Nabi lah, kita nggak bisa kayak sahabat lah, kita nggak bisa kayak ulama, tapi setidaknya kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.